Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak murid Bu Vivi maupun anak murid di luar sana semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar PLBJ materi permainan galasin. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mengenal permainan galasin. Galasin merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Nah, ada dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan juga kelompok pemain, di mana setiap kelompok itu terdiri atas 3-5 pemain. Nah, kelompok penjaga itu bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak bisa lolos melewati garis terakhir. Sementara itu, kelompok pemain bertugas melewati penjaga untuk mencapai garis batas terakhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Nah, lapangan permainan galasin itu pada umumnya berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 8 dengan garis batas berupa garis vertikal dan juga horizontal, di mana garis batas tersebut dapat dibuat menggunakan kapur pada lapangan keras atau dengan menggunakan ranting pada lapangan yang alasnya dari tanah. Nah, ini adalah bentuk lapangan permainan galasin, di mana warna biru adalah untuk pemain yang tidak berjaga atau pemain yang sedang bermain, kemudian warna merah itu adalah untuk pemain yang berjaga. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ternyata dalam bermain permainan galasin itu ada yang namanya aturan dan juga cara permainan galasin. Yuk sama-sama kita simak apa saja. Yang pertama itu kita harus membuat pola lapangan galasin. Kemudian yang kedua, bentuklah 2 kelompok di mana masing-masing terdiri dari 3-6 anak, di mana banyak anggota, tiap kelompoknya harus sama, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian yang ketiga, perwakilan tiap kelompok itu melakukan suten untuk menentukan kelompok pemain dan juga kelompok penjaga. Kemudian yang keempat, kelompok penjaga itu menempatkan diri di garis batas lapangan. 1 orang berjaga di garis batas vertikal. Kemudian bagi anggota lainnya berjaga di garis batas horizontal. Bagi anggota yang berjaga garis batas vertikal, ia dapat bergerak sepanjang garis yang berada di tengah atau garis yang sudah ditentukan. Tiap penjaga itu bertugas menghalangi kelompok pemain dengan menyentuh bagian tubuh pemain. Kelompok penjaga dianggap menang jika berhasil mengeluarkan seluruh anggota kelompok pemain. Kemudian yang kelima, kelompok pemain bersiap di garis awal. Setiap anggota satu persatu berusaha melewati garis batas dan menghindari penjaga. Pemain yang berhasil melewati garis terakhir, ia harus kembali lagi ke garis awal. Pemain dianggap keluar apabila tersentuh oleh penjaga. Nah, kelompok pemain itu dianggap menang jika seluruh anggota berhasil melewati garis terakhir dan juga kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh penjaga atau lawan. Kemudian yang keenam, jika kelompok penjaga berhasil mengeluarkan sebagian kelompok pemain, namun anggota kelompok lainnya berhasil kembali ke garis awal, kedua kelompok bertukar posisi. Jadi kelompok pemain menjadi penjaga, sedangkan kelompok penjaga menjadi pemain. Main galasin yuk. Galasin apaan sih? Galasin, galah asin, galasin atau galah asin, atau gobak sodor.
Ini kan sejenis permainan daerah dari Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari 2 grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang sudah ada, atau bisa juga dengan menggunakan lapangan segi 4 dengan ukuran 9x4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan kapur. Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi 2, yaitu anggota grup yang menjaga garis batas horizontal dan anggota grup yang menjaga garis batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horizontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi lawan mereka yang juga berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas vertikal, biasanya sih 1 orang. Nah, orang ini mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Permainan ini sangat mengasihkan tahu, karena sangat sulit dan setiap orang harus selalu berjaga, juga berlari secepat mungkin jika diperlukan. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Oh iya, kalau di Makassar ini namanya main asing. Seorang pemain bertindak sebagai peluncur atau kapten. Permainan ini seru karena melatih ketangkasan, strategi, kecepatan, dan kecerdikan. Selanjutnya adalah manfaat dan nilai luhur permainan galasin. Nah, galasin ini merupakan permainan tradisional yang memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja sih manfaat dari permainan galasin? Yang A, itu ada melatih fisik. Pemain galasin harus cerdik dan gesit agar dapat melewati seluruh garis batas tanpa tersentuh lawan. Gerakan-gerakan menghindari lawan dapat melatih kekuatan otot kaki dan juga tangan. Nah, manfaat yang kedua ialah mempererat persahabatan. Permainan galasin itu dilakukan secara berkelompok, di mana para pemain harus bekerja sama untuk memenangkan permainan. Kerjasama dapat mempererat persahabatan antar pemain. Kemudian manfaat yang ketiga ialah mengembangkan rasa saling menghargai. Nah, selain kerjasama, antar pemain juga harus mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lawan memenangkan permainan, kelompok lain juga harus menghargainya, dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada nilai luhur permainan galasin. Yang pertama, menciptakan persatuan dan juga kesatuan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerjasama antar pemain. Kemudian yang ketiga, itu menanamkan sikap sportif dalam kehidupan. Yang D atau keempat, permainan tradisional terjaga kelestariannya. Dan yang kelima atau yang E ialah memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, yaitu permainan tradisional. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai permainan galasin, yuk kita kerjakan latihan soal berikut. Selamat mengerjakan.